Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin fa inna ahsanal kalam kalamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Shadaqallahul azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ma'ahu minasyakirin wasyahidin. Jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah kita hari ini sebagai abdu minallah, selaku hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ataki poler sesena pengelah ta'ala, maka terlebih dahulu kita bersyukur dan bertahmid kepadanya. Salah satunya yang perlu kita syukuri adalah kehadiran kita di tempat ini, keberadaan kita pada waktu ini, untuk membuktikan bahwa kita ini adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 3 perumpamaan orang mukmin. Yang pertama, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'mini kamasaliz zar'i. Perumpamaan orang mukmin itu diibaratkan sebuah pohon, diumpamakan sebuah tanaman. La yazalu riyahu tufayyi'uhu. Itu pohon setiap saat digoyangkan, diterpa kiri kanan oleh angin. Coba perhatikan kita di luar itu, pohon semakin tinggi, semakin mudah digoyangkan oleh angin. Pohon itu semakin tinggi, resikonya semakin berat. Sama halnya orang mukmin. La yazalu al-mu'min yusibuhu bala'un. Orang mukmin itu sering ditimpa oleh cobaan. Kalau sebuah pohon semakin tinggi, resikonya semakin berbahaya. Sama halnya orang mukmin. Itu orang mukmin semakin tinggi imannya, semakin tinggi takwanya kepada Allah,
semakin banyak cobaannya dari Allah. Saya kira Pak, kita ini orang mukmin semuanya pernah dicoba. Termasuk kalau kita sakit, itu cobaan Pak. Jadi seandainya disadari, kalau kita sakit, ajak teman noko-noko. Ternyata kalau orang sakit, dicoba, diuji oleh Allah, orang yang akan diuji itu mau dinaikkan kelasnya, tingkatannya. Kalau memang kita begini tingginya, tetapi Allah mau tahu, hambaku itu imannya tingginya sekian, saya mau coba. Itulah yang biasa terjadi kepada kita. Jangankan kita ini manusia biasa, sering dicoba oleh Allah. Nabi-nabi terdahulu juga Pak. Saya kira semua nabi juga pernah diuji, pernah sakit. Nabi Yakub, itu Nabi Yakub Pak, penyakitnya luar biasa. Ada ulama yang berpendapat itu penyakitnya Nabi Yakub, seluruh batang tubuh sedih watakale uleke Pak, uleke penulat. Kalau kita lihat badannya sakit, tetapi Nabi Yakub hatinya tidak sakit. Seluruh badan penuh ulat. Ya koidi biasa, baru sedikit sakit gigi, itu orang Bugis. Kalau sakit mepedisin nah makrinasen andre ule. Kalau kita pikir mana kau ule mana isi, na ule pepeca isi isi batade. Napi menghitung itu, dena loko maju mah. Baru begitu Pak, baru terasa. Nabi Yakub seluruh batang tubuhnya penuh ulat, tetapi tetap melaksanakan kewajibannya sebagai abdun, sebagai hamba, sebagai atap oleh sesena pengalat Allah. Maka ada yang berpendapat itu Nabi Yakub Pak, kalau mau dia mau salat, itu ulat yang ada di tubuhnya dia berusaha menurut kemampuannya, dia buka satu persatu, nah simpan di depannya, nah taruh kerjolo palo dia nabiangi. Seandainya kita pasti dibuang jauh supaya tidak kembali. Nabi Yakub disimpan di depannya itu. Setelah salat dia kembalikan kepada tubuhnya. Mengapa? Dia sadar bahwa ulat ini yang menyimpan di tubuh saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira Nabi Yakub, kita ini jarang barangkali yang sanggup mulai lalu pengutan Nabi Yakub yang seperti ini. Mengapa? Dia tahu adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini sebagai orang mukmin, kalau diuji oleh Allah, ada sakit dari Allah, sadarlah bahwa penyakit ini adalah ujian nauji pengalat Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, masalul mu'mini masalun nahlah. Perumpamaan orang mukmin itu diibaratkan seekor lebah. Itu lebah. Dari 114 surah di dalam Al-Quran, salah satu suratul Nahl, suratul lebah. Mengapa di dalam Al-Quran itu lebah
diabadikan namanya di dalam Al-Quran sebagai salah satu surah, ternyata punya kelebihan Pak, punya kelebihan, ada keistimewaannya. Iza akalat thayyiban, itu lebah apabila dia makan hanya yang baik-baik, yang bersih. Dia tidak mau makan yang kotor-kotor. Beda dengan kita ini sebagai manusia. Kalau kita sembarang dimakan, mapacit yan reto, marota yan reto, anuta yan reto, anunatawa yan reto, walaupun bukan anunya, punyanya na ambil juga. Itu lebah. Coba lihat Pak, yang dimakan itu buah-buahan yang dimakan itu oleh lebah adalah buah-buahan saripati yang begitu bergizi, manis, yang bersih. Kalau buah-buahan itu yang jatuh, dia tidak mau ambil Pak, jatuh sudah kotor. Maka apa sebabnya? Madunya menjadi obat bagi kita. Madu itu adalah bersih, menjadi obat, karena prosesnya adalah dari bahan-bahan yang bersih, yang suci. Itulah lebah. Tidak sama dengan kita. Apalagi di pemberitaan di televisi 1-2 hari ini, sifat manusia, ada jabatannya, tinggi gajinya, korupsi 60 juta. Bukan 60 juta, 60 miliar. Seandainya pejabat yang seperti ini Pak mengetahui sifat lebah, makanan yang hanya dimakan adalah yang bersih, maka tidak ada pejabat yang korupsi. Kita sadar, ternyata sedangkan manu-manu dia tahu yang bersih, apalagi kita ini adalah manusia, hamba yang taat kepada Allah. Iza wadat thayyiban, itu lebah apabila dia menyimpan sesuatu pada tempatnya yang terbaik, tidak sembarang Pak. Itu madunya dia tempatkan itu madu pada satu pohon yang begitu tinggi, susah dijangkau oleh manusia. Tidak pernah dia menyimpan madunya pada pohon yang begitu rendah. Tidak sembarang Pak. Mengapa? Karena yang dia simpan adalah materi yang berharga. Kalau diminum adalah menjadi obat. Buktinya, kalau Nabi sakit, mapadipat dia pota, alaki madu. Itu buktinya. Kalau Nabi sakit, ambil madu. Berarti Nabi juga dulu sakit-sakitan juga Pak. Sama dengan kita ini. Adalah kalau kita pikir, Nabi Muhammad jabatannya 2, Nabi dan Rasul. Ternyata juga sering dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebah. Wa in waqa'at ala udinahirin lan taksirhu, apabila dia hinggap pada salah satu dahan pohon yang rapuh, tidak merusak. Iaro awannya narekol lepangir sedina aju kajum marapoe bebung matabu lam taksirhu, dena kasola Pak, tidak pernah ada yang dirusak. Tidak sama kita ini sebagian manusia, sering merusak lingkungan, sering merusak fasilitas untuk kepentingan umum. Mengapa terjadi itu? Karena dia tidak tahu sifat-sifat lebah. Yang terakhir, sabda Nabi, masalul mu'mini kamasalin nahlah. Tadi yang kedua itu hampir sama. Ada nakhlah, yang pertama nahlah, yang kedua nakhlah.
Kalau kamasalin nahla, orang mukmin itu diibaratkan sebuah pohon kurma, sebuah kurma. Karoma, terutama di jemaah haji komen di Mekah, tahu bahasa Arabnya korma, an-nakhlah. Kalau an-nakhlah lebah, jangan salah sebut. Sebab kita mau beli ke rumah, ternyata yang disebut adalah lebah. Boleh salah paham. Ma'akhasta minha nafa'aka, itu kurma. Apa saja yang kamu ambil bagian-bagian dari kurma itu adalah semuanya bermanfaat bagi kita. Kalau di Indonesia tidak ada kurma, ternyata saya analisa, kalau di Indonesia tidak bisa tumbuh kurma, ternyata yang hampir sama adalah kelapa. Coba lihat kelapa, Pak. Semua bahan-bahan yang ada di kelapa itu semuanya bermanfaat. Kalau buahnya saja, kalau rako, kalau lolo, daunnya, daun rako, daun mamata. Saya masih ingat, Pak, waktu dulu anak-anak. Waktu saya masih anak-anak, itu orang tua ya kalau iman nasu engkecolona dega minyak tanah, diambil daun kelapa yang kering, yang saya cekang colo malu, maka daun kelapa itu, Pak, tidak dibuang. Apalagi yang muda. Saya juga masih ingat dulu kalau orang tua kita loi membuka palo, loi mabubu rasa, malah coli kaluku. Ternyata sekarang itu kampalo, sekarang dengan sawah, sepertinya sudah hilang di peredaran. Dulu kalau ada kegiatan, kampalo ada, sawah ada. Dari mana pembungkusnya? Adalah dari kelapa. Sapulidinya lagi, Pak, ternyata tidak dibuang. Kalau kita pergi di pasar beli 10 lidinya minimal 5.000, itu bermanfaat. Bahan dari mana itu? Adalah dari kelapa. Maka sama kita ini orang mukmin. Semua yang ada bagi kita, kaki kita bermanfaat, berguna. Di mana kaki kita berguna? Adalah dipakai berjalan ke masjid untuk pergi salat Jumat. Mulut kita di mana digunakan? Dipakai kepada sesama manusia, saling menasihati, saling mengingatkan. Tangan kita di mana? Ada digunakan untuk membantu sesama kita, bukan tangan itu untuk dipakai memukul kepada orang lain. Mata kita di mana digunakan? Tentu semuanya bermanfaat. Inilah 3 perumpamaan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perumpamaan ini yang saya kemukakan ada manfaatnya dan berkahnya kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an lazim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.